Bertempat di sebuah rumah terisolir di tengah hutan, kisah berfokus dalam memperlihatkan seorang wanita penjahit bernama Brin yang sedang berkaca dengan perasaan gugup dan ragu dalam memilih pakaian yang akan ia gunakan. Ia ternyata juga memiliki miniatur perkotaan di rumahnya, dan kini ia sedang membuat baju yang akan dikirimkan ke Ohio. Lalu ketika sudah keluar, ia melihat rumput pekarangan yang sudah kering membentuk huruf C atau U. Ia tampak sangat gugup di dalam mobil, dan ketika di perjalanan, Brin menyapa seseorang, tetapi diabaikan oleh orang itu. Sampailah Brin di kota, dan nampak menghindari tatapan orang-orang di sana. Lalu ia mengunjungi makam ibunya bernama Sarah Adams, dan ketika mendengar suara keramaian, Brin memutuskan untuk pergi sambil menyapa orang-orang yang lagi-lagi dia diabaikan, seperti dijauhi oleh warga sekitar. Ia juga bertemu dengan polisi dan istrinya, yang membuat Brin langsung bersembunyi ketakutan seperti menghindari pasangan tersebut. Entah apa maksudnya, Brin kembali ke rumah dan menulis surat untuk sahabatnya Maudie. Lalu tak lama, seorang pengantar paket datang melemparkan paket Brin lalu berselebrasi. Brin mengambil paketnya dengan senang, yang ternyata ketika dibuka, paketnya berisi miniatur sekolah yang ditaruh di miniatur perkotaannya. Lalu Brin lanjut berdansa sendirian. Malam pun tiba, dan Brin yang bersiap-siap untuk pergi tidur. Tapi ketika sudah terlelap, lampu seketika menyala, dengan musik terputar yang langsung mati seketika. Brin terbangun dikarenakan suara keras dan ketika dicek, itu adalah seekor rakun yang mengobrak-abrik tempat sampah. Brin beranjak keluar dari kamarnya, hendak mengambil air minum. Tapi ketika sudah sampai tangga, Brin dengan pelan kembali naik, tapi suara deritan kayu membuat makhluk itu menyadari keberadaan Brin. Makhluk itu mulai mendekat, dan Brin bergegas masuk kembali ke kamarnya dan bersembunyi. Dan ketika Brin berniat untuk bersembunyi, ia menarik benda dan tak sengaja mengeluarkan suara yang membuat makhluk itu makin mendekat. Ya, seekor alien tunggu kiri sudah berdiri di depan kamarnya. Ia siap menerjang dan membunuh Brin yang bersembunyi. Beruntung alien itu tidak sadar keberadaan Brin dan keluar lewat jendela. Brin bergegas menutup jendela itu, dan ia bisa sedikit bernapas lega. Brin kembali mengecek keluar, dan mendapati pintu masih terbuka, diikuti oleh suara jejak kaki dari atap. Ia bergegas turun untuk menutup pintu dan seluruh elektronik di rumahnya menyala, membuat Brin ketakutan. Brin mematikan seluruh elektroniknya dan mencoba memanggil 911, tapi alien itu tidak membiarkannya. Ia bersembunyi di antara dekat kulkas, mendapati alien masih berada di sana. Sambil mengembalikan telepon, alien juga melihat Brin dari jendela yang membuat alien itu mengurung dan mendekati Brin secara perlahan. Kini Brin sudah tidak berdaya lagi. Ia mencoba merangkak, diikuti alien yang menghalangi Brin untuk mendekat ke miniaturnya dan menghancurkan miniatur itu. Alien itu menggunakan telekinesis untuk menundukkannya, tetapi Brin membunuhnya untuk membela diri dengan pecahan menara lonceng miniatur yang rusak. Pagi pun tiba, Brin terlihat tidak bisa tertidur karena malam yang menegangkan. Ia lanjut menutupi mayat alien itu dengan kain. Ia juga mencoba menghubungi polisi, tapi telepon tidak berfungsi, dan Brin mengecek seluruh elektronik di rumahnya sudah tidak berfungsi lagi. Kini, ia membersihkan diri dari darah dan bersiap-siap dengan menutupi luka di dahinya. Ia menutup pintu rumah yang rusak dengan sofa. Ia lanjut bersepeda untuk pergi ke kota. Di tengah jalan, ia melihat truk tukang pos yang terbalik, dan tak jauh dari sana, ia melihat rumah tetangganya yang seperti habis diserang sesuatu, dan banyak rumput kering di sana.
Brin sudah sampai di kota dan ia dipandang aneh oleh warga di sana. Dan ketika sampai di kantor polisi, Brin bertemu dengan orang tua dari Maudie yang ternyata kepala polisi di sana, dan istrinya langsung meludahi Brin. Brin meratapi kesedihannya dan melihat sebuah bus melintas yang memberikan ide kepada dia untuk melarikan diri. Tapi ketika sudah di dalam bus, Brin refleks mendorongnya, yang ternyata tukang pos itu bukan satu-satunya yang dirasuki alien. Supir refleks menghentikan bus, yang membuat tukang pos terhempas, dan Brin lanjut melarikan diri dari alien itu. Sampailah ia di sebuah gereja yang sangat sepi, dan Brin mencoba memasuki gereja itu, tapi semua pintu terkunci. Ia juga melihat sebuah kuburan, dan dengan terpaksa, ia menghampiri kuburan tersebut. Ternyata, itu adalah kuburan Maudie sahabatnya. Brin juga mendapati awan berubah menjadi gelap seketika dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Brin juga melihat orang-orang yang sudah dikendalikan oleh alien sedang menghadap ke atas. Mereka juga menyadari keberadaan Brin dan langsung menatapnya. Brin melarikan diri sampai ia berada di rumahnya, mendapati mayat alien tersebut masih ada di sana dengan bau busuk yang menyengat. Cairan terlihat keluar dari mulutnya, dan Brin langsung mengikuti arah cairan itu yang menuju ke semak-semak. Cahaya mengintari rumah Brin, dan seketika paku-paku yang dipasang Brin terlepas. Cahaya itu mengambil dan membawa mayat alien yang busuk itu, disusul oleh cahaya kuning yang menyinari, dan Brin langsung bergegas bersembunyi ke dalam basement. Di basement, semuanya belum benar-benar aman, di mana cahaya putih itu datang lagi. Brin bersembunyi dan menyadari kedatangan satu alien yang sama persis. Alien itu terus mendekat ke arah Brin yang bersembunyi, dan Brin memanfaatkan situasi. Ketika alien lengah, lalu ia mengambil sebuah gunting. Alien itu melihat foto masa kecil Brin dan Maudie, lalu Brin melarikan diri ke lantai atas. Dikira sudah aman, alien kecil mendekat dari belakang Brin dan langsung menyerangnya. Cahaya putih menyinari lagi, menghancurkan panci yang dipegang Brin. Alien kecil itu juga perlahan mendekat, sedangkan Brin berjalan menjauh. Brin mencoba melarikan diri, tapi alien itu berhasil menangkapnya sehingga Brin mengambil kain pel dan menusuk alien itu. Brin sudah berhasil keluar dan menyadari ada alien mengintip, dan ketika alien itu menunjukkan dirinya, tukang pos itu membawa Brin ke hadapan alien tersebut, dan alien itu menunjukkan simbol-simbol untuk memanggil cahaya putih. Beruntung Brin berhasil melepaskan dan melarikan diri.
ごめん、あまない。Alien besar itu mulai mengejar Brin, dan Brin dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri dari alien besar tersebut. Alien itu terjebak di mobil Brin, tangannya tersangkut di dalam mobil dan mengeluarkan bensin mobil itu. Lalu Brin dengan koreka langsung membakar mobil itu dan membunuhnya. Cahaya putih kembali menyinari, dan Brin langsung melarikan diri dari cahaya tersebut lalu masuk ke sebuah ruangan, di mana alien menyusul ke dalam ruangan tempat Brin bersembunyi. Di sana, kita juga melihat banyak surat-surat dan foto masa lalu Brin dan Maudie. Dan ketika Brin ingin menyerang alien itu, ia terpental karena kekuatan telekinesis alien tersebut. Brin mencoba merangkak melarikan diri, tapi sayangnya, cahaya merah menyinari dirinya yang membuat ia tidak bisa bergerak dan dipermainkan cahaya tersebut. Alien itu sudah mulai mendekat ke arah Brin, lalu kejang-kejang mengeluarkan parasit dari tubuhnya yang secara perlahan masuk ke dalam tubuh Brin. Brin terbangun dari tidurnya, yang ternyata semua ini hanyalah mimpi buruknya saja. Ia turun dari kamarnya, menyadari semuanya menjadi normal dan melihat sahabat kecilnya Maudie masih hidup. Ia menangis dan terus meminta maaf kepada Maudie, sampai-sampai ia mengajar parasit itu, dan suara keras menghentikan pergerakan Brin. UFO datang menyinari parasit tersebut, dan sedikit-sedikit mulai membentuk anggota tubuh manusia dan Brin lanjut melarikan diri. Brin melarikan diri hingga ke dalam hutan, di mana ia melihat wujud kembarnya dan langsung menusuk Brin. Tapi Brin dengan cutter-nya berhasil menusuk kembarannya tersebut. Brin melarikan diri ke dalam jalan yang sepi, di mana ia lagi-lagi bertemu dengan alien raksasa sebelum cahaya putih menyinari dirinya dan dibawa masuk ke dalam UFO. Di dalam, Maudie melihat ruangan yang gelap dan melihat beberapa sosok alien mendekati dirinya, dan salah satu alien menyentuh kening Brin. Brin kembali lagi ke masa lalu, di mana ia melihat dirinya dan ibunya sedang bermain miniatur. Lalu ketika keluar, ia melihat ayah Maudie sedang menangis. Kita juga diperlihatkan dengan masa lalu ketika Maudie dan Brin sedang bertengkar, yang dimana Maudie mendorong Brin hingga terjatuh. Lalu Brin yang kesal mengambil batu dan memukul Maudie hingga tewas. Hal ini mengungkapkan kenapa Brin dibenci oleh warga di sana. Brin dilepaskan kembali ke jalanan yang sepi, dan Brin tertawa akan hal tersebut. Keesokannya, Brin nampak bersiap-siap, kali ini dengan perasaan yang senang tidak gugup dan ragu seperti awal film. Ia membantu tetangganya yang terkena parasit alien dan bersikap ramah kepada Brin. Lalu film ditutup dengan Brin yang menari di mana para warga kini menyambut Brin dengan ramah. Lalu terlihat banyak UFO masih berada di dalam bumi. Dan itulah seluruh alur cerita film No One Will Save You. Film ini bukan soal invasi alien, tapi juga tentang rasa bersalah, trauma, dan bagaimana seseorang berdamai dengan masa lalunya sendiri.
Fun fact, film ini setidaknya memiliki 6-7 dialog manusia, tidak termasuk teriakan manusia atau suara alien. Film ini cuma mengandalkan ekspresi dan efek suara. Anyways, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika kalian punya kritik, saran, atau request film, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Have a nice day, and goodbye.